Dan saya juga sedikit mengerti teman-teman Bebio kalau misalkan Mbak Raja ini pernah gagal waktu ikut Mawapres. Saya juga pusing sih gimana ngaturnya waktu itu. Saya Kendalanya sih karena saya beda lokasi, jadi kan susah ya komunikasi secara online itu untuk menyamakan sebuah konsep, menyamakan sebuah ide itu agak susah gitu. Jadi tuh selama kegiatan itu sebenarnya kan pengabdian masyarakatnya lama ya, rentangnya 3 bulan gitu. Karena kami pengabdian masyarakatnya itu tentang teknologi, kami membantu pemudanya itu mempelajari tentang web, jadi membuat web untuk pengenalan sumber daya alam di sana gitu. Jadi untuk teman-teman semua, kalau misalnya emang ada rasa nih pengen ikut PKM, pengen ikut Mawapres, lakuin aja gitu. Oke teman-teman Bebio, balik lagi di podcast pendidikan biologi. Nah lanjut nih kita ke sesi yang kedua. Nah di sesi yang kedua ini kita sudah kedatangan lagi guestar yang nggak kalah luar biasanya dengan Mbak Pramudita tadi. Nah beliau ini mahasiswa pendidikan biologi semester 7. Nah langsung saja kita sambut dia Mbak Raja Anggraini. Halo Mbak Raja. Halo. Gimana kabarnya Mbak Raja? Alhamdulillah baik. Baik ya. Untuk kesibukannya? Kesibukannya akhir-akhir ini ya seperti sudah dibilangnya semester 7. Ya lagi sibuk skripsi sama beberapa mata kuliah masih dilaksanain gitu. Oke, berarti super sibuk lah ya itu. Iya, bisa dibilang seperti itu. Tapi enggak juga sih. Iya. Oke teman-teman, untuk sekedar info nih, Mbak Raja ini salah satu dari tim PKM yang masuk jadi finalis di Universitas Sumatera Utara tadi, dan beliau ini tergabung bersama Pramudita yang sebagai ketuanya. Mungkin pada kesempatan kali ini kita akan menanya-nanya lebih dalam sih mengenai PKM itu. Kemudian yang ku dengar nih Mbak, di PKM itu sendiri kan di dalamnya ada bidang-bidangnya nih. Iya. Nah itu tuh apa aja Mbak? Bisa disebutin nggak? Jadi PKM sendiri dia ada 5 bidang. Sebenarnya jumlahnya tuh semuanya ada 7. Cuma dia PKM 5 bidang sama PKM GT, PKM AI dan GFK. Jadi 5 bidangnya itu ada PKM PM, pengabdian masyarakat, PKM AI, PKM RE Research, PKM kewirausahaan, PKMK, terus PKM KC, Karsa Cipta, dan GT, Gagasan Tertulis. Dan kebetulan untuk Mbak kemarin masuk ke bidang Saya masuk ke bidang PKM pengabdian masyarakat sama ada samanya ya, sama PKM artikel ilmiah AI. oh, berarti dua bidang. Iya, 2 bidang. Kemudian boleh di-sharing nggak sih Mbak selama masa itu tuh ngapain aja sih di dalamnya? Oke, jadi awalnya sih ini cerita awalnya ya kenapa daftar atau ngikut ke situ. Jadi awalnya itu masih di tempat saya kan kuliahnya online, jadi saya masih berada di rumah. Kemudian merasa kayak pengen ngikutin sebuah kegiatan yang bermanfaat nih di luar kuliah gitu. Jadi ya udah saya dengan teman-teman saya yang lain menanyakan kepada dosen. Kemudian ada juga dosen yang menawarkan, Ibu Novi menawarkan untuk mengikuti PKM. Ya sudah, jadi bilang sama Bu Novi kalau pengen ikut, kemudian diajaklah ikut PKM PM gitu. Untuk penentuan personilnya itu Bu Novi yang nentuin. Misalkan kayak Dita, kemudian kan ada kalau nggak salah ada Mas Faisal, Mbak Asti, itu yang nentuin personilnya itu siapa Mbak? Enggak, jadi kami daftar kemudian ya digabung aja gitu. Berarti daftar itu ya? Iya. Tapi kadang kalau misalnya dosennya itu juga bisa ngajak gitu. Kira-kira misalnya mahasiswanya nih bisa nih diajak gitu, ya udah diajak gitu. Mungkin dilihat dari potensi Iya, juga. betul. Terus kan itu tadi Pramudita sebagai ketua ya. Itu kenapa bisa tuh? Pramudita kan yang katakanlah masih anak kecil ya dibandingkan Mbak dan lainnya. Itu kok bisa jadi ketua itu gimana ceritanya? Biasalah. Biasalah. Semester tua kan ya, jadi juga memberikan kesempatan untuk Pramudita biar jadi ketua. Cuma di balik itu juga
karena kesepakatan bersama mungkin yang lebih tua itu lebih pada sibuk, kemudian kita juga tidak, maksudnya masih semester awal, memiliki masa panjang lagi untuk mengikuti PKM ke depannya, jadi memutuskan kita aja yang jadi ketua gitu. Berarti dalam kata lain sekalian biar dia cari Iya, pengalaman. betul. Terus untuk Mbak Raja, kalau nggak salah Mbak Raja itu pada saat PKM itu terdapat kegiatan lain yang istilahnya padat lah. Ada kampus mengajar ya Mbak? Kalau nggak salah. Iya, ikut juga kampus mengajar pas awal-awal PKM itu. Kan berarti waktu itu sambil kuliah juga dong. Nah itu untuk Mbak Dita sendiri ngatur waktunya gimana sih Mbak? Dengan semester tua ini kan yang terkenal dengan padat ya. Iya. Terus masih ada ikut PKM, kampus mengajar, Iya. kuliah, itu ngatur waktunya gimana? Kayak saya juga pusing sih gimana ngaturnya waktu itu. Saya bayangin kayaknya memutar lagi. Iya, jadi ya karena pas di awal tuh semester 6 waktu itu masih ikut kampus mengajar, juga kuliah, pas waktu buat proposal PKM ya dikira-kirakan aja bahwa itu tuh adalah udah ngambil sebuah tanggung jawab yang harus diselesaikan. Jadi kalau manage waktunya sih lebih ke biasanya sih kalau ini di list aja sih, misalnya minggu ini ada tugas apa dikerjain, tapi ya dikerjainnya seperti biasa mahasiswa ya, malam sebelumnya gitu, tapi tetap Amin satu ya. Amin satu ya, SKS sistem tugas malam kan. Ya udah gitu. Tapi biar nggak lupa sama tugasnya tuh tipsnya ya di list aja gitu, tugas-tugas apa yang belum dikerjain. Berarti tapi tergolong misalkan ini misalkan masih ngerjain tugas satu nih, sambil ngerjain tugas lain gitu nggak? Oh enggak. Satu selesai dulu. Tipenya nggak multitasking soalnya, iya. harus satu-satu ngerjainnya gitu. Dan saya juga sedikit mengerti teman-teman Bebio kalau misalkan Mbak Raja ini pernah gagal waktu ikut Mawapres. Iya. Benar kan? Itu boleh diceritain nggak? Gimana kok bisa? Jadi pas awalnya itu alhamdulillah ditawarin sama dosen untuk ikut Mawapres ini, kemudian ya udah memutuskan boleh deh untuk cari pengalaman gitu ikut. Cuma tahap Mawapres itu kalau Mbak Raja tuh nggak ininya pas bagian karya tulisnya, karena harus buat karya tulis di awal itu, karena tuh semester itu lumayan padat, ada wawancara dan yang lainnya. Cuma ya pas tahap wawancara mengerjakan, ada presentasi karya tulisnya juga kan, itu semaksimal kita, tapi yang memang mungkin bukan rezeki juga, usahanya belum maksimal atau gimana ya belum dapet. Tapi bagus sih untuk pengalaman. Kayak tuh pernah ikut Mawapres nih gitu. Ya mungkin memang belum jalannya, terus kemudian kita berjalannya ketika PKM ini. Tapi lumayan ini sih, bertemu sama orang-orang baru juga kan, dari prodi lain, kenalan juga, itu benefit lebihnya. Kemudian balik lagi nih ke PKM. Selama PKM kemarin kendala terbesarnya apa sih Mbak? Kan kita nih PKM bekerja secara tim ya, dan menyatukan pemikiran setiap orang itu tentunya nggak mudah kan? Iya, betul sekali. Terus kendala terbesarnya nih kemarin ketika ikut PKM itu apa? Jadi ada cerita lucu sih. Jadi pas awal ikut PKM PM ini, saya tuh masih berada di kota saya di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, masih di sana. Jadi pas awal mengerjakan proposal, kami tuh ngerjainnya secara online gitu. Jadi ngerjainnya di Google Dokumen bareng-bareng. Kendalanya sih karena saya beda lokasi, jadi kan susah ya komunikasi secara online itu untuk menyamakan sebuah konsep, menyamakan sebuah ide itu agak susah gitu. Tapi ya karena diskusi, kemudian sering melakukan diskusi melalui WA atau enggak Google Meet, bisa gitu mengerjakannya sampai selesai. Sama paling kendala lainnya, waktu pas kami kegiatan langsung di lapangannya itu bagi waktu sama kuliahnya sih. Ya, tetap waktu, Iya. tetap paling susah ya Mbak. Iya. Soalnya semuanya penting. Iya betul. Jadi nggak ada yang bisa dikesampingkan dulu. Ini nanti dulu deh, ini dulu. Jadi nggak bisa. Iya sih. Ya, tapi tetap salut sih sama Mbak Raja dengan segala jadwalnya yang padat itu, dia masih bisa membagi waktunya dengan sangat baik. Si tepuk tangan. Nggak juga sih mas, saya juga. Kenapa sih? Kan saya cuma tanya.
Nah, Mbak, untuk tim PKM Pengabdian Masyarakat ini kan kalau nggak salah kemarin mengabdi di sebuah desa ya, Mbak? Iya benar. Nah, itu di mana sih, Mbak? Itu letaknya di Desa Deles. Dia deket Gunung Merapi. Jadi di bawah kaki Merapi jaraknya 3 kilometer aja. Dia di daerah Klaten, di situ. Daerah Klaten. Mm-mm. Kemudian untuk kegiatan selama di desa itu, Mbak, bisa di-spill nggak? Oke, jadi itu selama kegiatan itu sebenarnya kan pengabdian masyarakat ini lama ya, rentangnya 3 bulan gitu. Di awal kami mempersiapkan kira-kira menentukan tanggal-tanggal kegiatannya di awal tuh kayak apa aja yang mau dilakuin di sana, kemudian menentukan tanggal-tanggalnya. Terus pas di sananya itu kami memberikan, karena kami pengabdian masyarakatnya itu tentang teknologi, kami membantu pemudanya itu mempelajari tentang web, jadi membuat web untuk pengenalan sumber daya alam di sana gitu. Jadi paling pelatihan web, kemudian tata cara mengupload konten di website gitu. Oh, jadi intinya sambil memberikan edukasi Iya, ke masyarakat di sana. Ya. Oke. Terus mungkin sebelum kita akhiri, Mbak ada pesan atau saran untuk penonton? Untuk adik-adik atau generasi baru video ya. Boleh sih. Jadi untuk teman-teman semua, kalau misalnya emang ada rasa nih pengen ikut PKM, pengen ikut Mawapres, lakuin aja gitu. Kalau misalnya udah ada niatan, memang nanti di tengah-tengah pas melaksanakannya itu pasti ada rasa ingin mundur, ingin berhenti, tapi itu dirasakan setiap orang. Yang penting ketika kita sudah mengambil dan memilih itu, dikerjakan sebisa mungkin, tapi jangan sampai stres. Kalau misalnya itu rezeki, insya Allah nanti dapat yang terbaik dari usaha, doa, dan juga semangat. Tuh teman-teman dengerin. Intinya jangan pantang menyerah. Intinya pantang menyerah ya. Walaupun nanti di tengah jalan itu ada hambatan atau apa, pokoknya jalanin aja. Jangan sampai menyerah lah, itu intinya. Kalau menurut Mbak Raja itu kurang lebih gitu ya. Ngalir. Ya, mungkin sekian obrolan kita pada kesempatan kali ini. Dan tentunya terima kasih buat Mbak Raja telah meluangkan waktunya. Nanti pulangnya hati-hati. Iya, insya Allah. Oke teman-teman sobat review semuanya, mungkin sekian rangkaian acara pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Nuhun wal qalam mimma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.